Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nanasa Soraya dari kelas HKIP 3 UIN Wali Songo Semarang dengan nomor NIM 1902016043. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah ketatanegaraan Indonesia untuk memenuhi tugas hukum tata negara. Oke. Sebelum kita mempelajari sejarah ketatanegaraan Indonesia, kita perlu mengetahui 5 poin penting yang terdapat di dalamnya. Yang pertama adalah sejarah awal pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sejarah peralihan ke Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949. Lalu yang ketiga adalah sejarah tentang peralihan ke Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Lalu yang keempat adalah sejarah kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang terakhir adalah latar belakang diberlakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu sejarah awal pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering disebut dengan BPUPKI itu didirikan pada tanggal 29 April 1945 dan tujuannya untuk menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada sidang pertama BPUPKI itu tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya tentang dasar negara yang dinamakan Pancasila. Lalu pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI menunjuk 9 orang untuk menjadi panitia 9 yang bertugas untuk membentuk Piagam Jakarta yang mana akan digunakan untuk menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 disusun pada sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang terjadi pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Lalu PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Lalu pengesahan Undang-Undang 1945 tersebut dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Terbentuknya RIS tidak lepas dari dengan kedatangannya kembali Belanda ke Indonesia lewat Agresi Militer Belanda II. Agresi Militer Belanda II terjadi tanggal 19 Desember 1948. Pada agresi militer II ini, Belanda menyerang Yogyakarta yang menjadi ibu kota pada masa itu. Bahkan sejumlah tokoh besar seperti Soekarno dan Muhammad Hatta ditangkap oleh Belanda dan diasingkan. Pada saat agresi militer Belanda II membuat pemerintahan di Indonesia lumpuh, meski tidak bubar secara resmi. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta sebelum tertangkap memberikan amanat kepada Menteri Kemakmuran Syahrudin Prawiranegara yang berada di Sumatera untuk membentuk pemerintahan darurat. Akhirnya, pada tanggal 22 Desember 1949, di Sumatera pemerintah darurat pun dibentuk. Kemudian Belanda memilih untuk berunding dengan Indonesia, salah satunya lewat Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau KMB digelar pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Hasilnya, terbentuklah Republik Indonesia Serikat dan Belanda mengakui kedaulatan kepada Indonesia atas Republik Indonesia Serikat tanpa syarat apapun. UUD 1950 ini ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat.
menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Dalam sidang pertama babak ketiga dalam rapat ke-71 DPR Republik Indonesia Serikat tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. Nah, konstitusi ini dinamakan sementara karena sifatnya sementara menunggu terpilihnya konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Nah, di sini pemilihan umum pada 1955 berhasil memilih konstituante secara demokratis. Tetapi konstituante itu gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut. Lalu pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang antara lain dengan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini sistem pemerintahan Indonesia itu parlemen. Bentuk pemerintahannya itu dari negara federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing-masing negara memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Yang selanjutnya adalah periode sejarah kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945 pada 5 Juli 1959 sampai 1966. Nah, di sini karena situasi politik pada sidang konstituante 1959 itu di mana banyak yang saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan undang-undang dasar baru. Maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden yang salah satu isinya memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada saat itu. Pada masa ini, banyak terjadi penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945. Antaranya adalah Presiden mengangkat Ketua, Wakil Ketua MPR, DPR, dan MA, serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara. Yang kedua adalah MPRS menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Dan yang ketiga adalah terjadinya gerakan G30 SPKI. Nah, di penghujung tahun 1998, Indonesia mengalami kehancuran ekonomi dan politik yang semula menjadi andalan rezim pemerintahan Soeharto. Dunia perbankan dilanda prahara akibat kesalahan regulasi dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu angka pengangguran meningkat drastis akibat banyaknya PHK sebagai buntut dari kehancuran perekonomian domestik Indonesia yang bergantung kepada utang luar negeri. Namun, krisis moneter pada tahun 1998 ini juga memunculkan suatu konsep reformasi sebagai awal proses demokrasi di Indonesia, yaitu diadakannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Lalu latar belakang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat. Dan kekuasaan yang sangat besar pada presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir, serta kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara yang belum tentu didukung ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tata negara, kedaulatan negara, HAM, dan pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan, aspirasi, dan kebutuhan bangsa. Secara singkatnya, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem pemerintahan presidensial yang lama.
Nah, di sini latar belakang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi, dan negara hukum. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, lalu tetap mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Dalam kurun waktu 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 1 sampai 4 kali amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Yang pertama, sidang umum MPR 1999, 14 sampai 21 Oktober 1999. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sidang tahunan MPR 2000, 7 sampai 18 Agustus 2002. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, sidang tahunan MPR 2001, yaitu tanggal 1 sampai 9 November 2001. Itu perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang terakhir itu sidang tahun MPR 2002 yang terjadi tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002, yaitu perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itulah sejarah awal Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari periode awal hingga periode perubahan yang mengalami 4 kali amandemen. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika masih banyak salah kata atau salah materi yang saya sampaikan. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih karena sudah menonton. Maaf jika saya masih banyak salah kata atau salah materi. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.